Shalom saudara yang kekasih, puji syukur bagi nama Tuhan saat pagi hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita tahu inilah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali datang untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengar sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik, sehingga kami boleh merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kiranya turunlah berkat Tuhan di dalam ibadah kami, melawat kami mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang. Berkat Tuhan dicurahkan melampaui setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami merasakan hadirat Tuhan, setiap kami merasakan lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan, sehingga pada saat kami memuji menyembah Tuhan, roh kami dibebaskan, roh kami boleh dengan seluas-luasnya meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkuasa atas kami saat pagi hari ini, di dalam hati dan pikiran kami, sehingga puji-pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami teringat buat saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Buat setiap kami hamba-hamba-Mu yang diperkenan Tuhan untuk melayani Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati kami, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan acara kami, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudara yang kekasih. Bapak Ibu, puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, dan kita mau mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan yang terbaik, yang terindah lewat pujian penyembahan kita kepadanya. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ku persembahkan korban syukurku. Glory Tuhan. Oh haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkanlah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Tuhan, kami persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu ya Yesus. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik, baik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku
korban syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik, bahkan teramat baik. Mari kita berikan syukur dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita. Oh haleluya Yesus, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Mari katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku mau persembahkan korban syukurku, oh yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bagi sekali lagi, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu ya Yesus. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu ya Yesus. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri perlahan-lahan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan, ku bawa ya Tuhan korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawalah korban syukur-Mu saudara. Persembahkan ke tempat kudusnya Tuhan, yang terbaik, yang terindah untuk kemuliaan namanya. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Engkau sangat baik. Sebab Tuhan baik. Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus, Allah yang penuh dengan kemurahan. Kami bersyukur padamu, kami puji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Allah semesta alam, kami puja nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau Allahku yang ajaib, sebab Engkau baik. Kami mau menyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya.
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Segala gunung tunduk, haleluya Yesus, mendengar namamu yang ajaib, namamu yang dahsyat Tuhan. Haleluya, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, lebih lagi nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Terpujilah Kau, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Saat ini kami bersuka karena-Mu Tuhan. Terpujilah Raja segala raja, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pas. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Glory. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka karena-Mu Tuhan. Yes, praise to the Lord. Oh haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya. Saya percaya hari ini kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita ya. Dan saat ini kita mau nyanyi, kita mau bersorak bagi Allah kita yang maha besar. Amin. Seberapa besar sukacita? Saudara-saudara boleh angkat tangan. Haleluya. Mari kita tinggikan Allah kita, Allah yang maha besar. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Dia maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Oh, kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Saudara, Allah kita adalah Allah yang maha besar. Amin. Dia Allah yang maha kuasa. Saudara, kita tinggikan Dia dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan. Yeay. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup
Tuhan berkuasa. Serukanlah, serukan nama Dia Yesus. Dia Raja segala raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan dahsyat, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Yes, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya. Dia Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Amin. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita kepujian. Kaulah kuatku Tuhan. Meskipun ada musuh di depan, kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nyanyikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yes, Tuhan sumber kemenanganmu, amin. Oh haleluya. Lebih sukacita lagi saudara dengan kemenangan yang besar. Meskipun musuh di depan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Tuhan bersama kita. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Dia Allah yang setia. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri. Katakan, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan. Lebih lagi ya saudara, katakan kaulah. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih.
Sungguh Tuhanlah sumber kemenangan kita, amin. Dia menjadi sumber kekuatan kita saat kita menghadapi segala halangan, rintangan yang ada di depan kita. Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan dengan tulus hati dan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami dan memberkati kami hari lepas hari. Selama 6 hari kami beraktivitas dan Engkau mencurahkan berkat Tuhan. Dan kini sebagian berkat yang sudah kami terima daripadamu kami persembahkan kepada Tuhan. Baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan atau persembahan yang lain-lain. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berkati sehingga alat yang kecil ini boleh menjadi satu alat yang besar untuk pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan dengan baik sehingga lewat benda yang kecil ini dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi sehingga lain waktu kami semua akan diberkati Tuhan. Diberi karunia kami 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan berikan roh takut akan Tuhan untuk setiap orang yang mengelola keuangan ini sehingga lewat pengelolaan ini nama Tuhan terus ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar telinga, Allah sanggup menyediakan. Amin. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh haleluya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kalau hari ini kita ada, itu semua karena perkenanan Tuhan. Kasih-Nya nyata di dalam kehidupan kita. Dan biarlah saat pagi hari ini, jiwa kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tinggikan namanya. Sebab kita menyadari Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar yang kita terima dalam hidup kita. Tidak ada Allah lain
yang menandingi Allah kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab dari itu, berikan yang terbaik dari hidupmu, berikan yang terbaik dari pujian dan penyembahanmu kepadanya. Sebab Tuhan berkenan akan setiap persembahan yang kau berikan lewat pujian penyembahanmu, saudaraku. Kita mau katakan kasih-Mu Tuhan tiada bertepi, hati-Mu tiada terselami. Yesus, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus anugerah terbesar. Sebab itu kita patut bersyukur buat segala kemurahan yang Tuhan berikan dan yang kita terima. Oh haleluya Yesus, sungguh Engkau Allah kami yang termulia Tuhan. Engkau junjungan hidup kami untuk selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi saudara. Kita keluarkan dari dasar hati kita. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur, syukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, Engkau nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Mari kita bangkit berdiri saudara. Jiwaku pun menyembah. Mari kita angkat tangan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Lebih lagi katakan, angkat hati ya Tuhan, kata hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Yesus anugerah terbesar dalam hidup kita. Ya Yesus, oh terima kasih Yesus, untuk
anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ya Yesus, hanya Engkau Yesus anugerah terbesar yang kami terima Tuhan dari Bapa di surga. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Mari kita sembah Dia saudara. Oh haleluya Yesus, Engkaulah anugerah terbesar. Haleluya, Engkau juru selamat kami yang hidup, Kau yang mau berkorban bagi kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami Yesus di atas kayu salib. Haleluya, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu Yesus, penuh dengan kasih dan setia. Haleluya, glory Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami beruntung punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Dan kami beruntung punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang pegang hidup kami ya Yesus. Oh haleluya, segala puji bagi nama-Mu. Glory haleluya Tuhan. Sungguh hati kami biarlah terangkat ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami tenggelam di dalam hadirat-Mu, tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Setengah suara saja saudara. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi katakan, ku angkat hati sebagai pernyataan isi hati kita. Angkat hati, tinggikan nama-Mu. Ya Tuhan, selama-lamanya Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Berikan tepuk bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang layak disanjung tinggi. Glory, glory, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ketiga yang besar. Tuhan untuk firman dan firman Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Jika yang terbaik sudah kami dapat, maka puaslah hati dan hidup kami. Biarlah Tuhan tetap ada dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, kita semuanya baik. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai anak sulung yang terhilang. Biasanya kalau kita bicara mengenai anak yang terhilang, fokus kita kepada anak yang bungsu. Ya, anak bungsu yang terhilang. Tapi pagi hari ini saya akan bicara mengenai anak sulung yang terhilang. Kok aneh ya? Di Alkitab enggak tertulis, kayak tercatat judulnya hanya anak yang hilang. Tapi kita lihat, apakah hanya yang bungsu yang hilang? Atau anak sulung juga ikut terhilang juga? Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 dan 30. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah anak sulung yang saya katakan terhilang ini dimulai dari ketika anak bungsu pulang kembali ke rumah bapaknya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa anak yang bungsu ini, yang paling kecil ini, dia meminta jatah warisan bagiannya. Ya, lalu dia pakai apa yang dia dapat dari ayahnya. Dia pergi dari rumah bapaknya, dia tinggalkan kakaknya, dia tinggalkan sahabat-sahabatnya, dia tinggalkan saudara-saudaranya. Lalu dia berjalan menjalani hidupnya dengan maunya sendiri. Berbekal harta warisan yang dia peroleh dari bapaknya, maka dia pergi ke tempat yang dia suka, lalu dia habiskan itu uang yang dia pegang. Saudaraku, dalam kondisi dia punya uang banyak itu, banyak teman yang mendekat padanya. Itu biasa, saudaraku. Kalau saudara punya uang banyak, itu banyak orang yang dekat kepada saudara. Ya, yang nggak kenal-kenal pun kelihatannya sok kenal kepada saudara. Ya, yang nggak pernah ketemu, sekali ketemu juga sok akrab dengan saudara. Itu udah biasa. Kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya harta banyak, itu banyak orang yang mendekat. Bahkan pendeta yang nggak dikenal pun datang ke rumah saudara, betul? Mendoakan saudara. Ya, kita itu juga nggak pengen didoain sama Pak Pendeta, dan Pak Pendeta ini dari mana kita juga nggak tahu, saudaraku. Ya, kalau kita punya uang banyak ya seperti itu biasanya, saudaraku. Banyak orang yang mendekat, bahkan menyodorkan diri untuk menjadi penasihat rohani. Ya, menjadi penasihat rohani. Sama seperti anak yang bungsu ini, saudaraku. Ketika dia punya uang banyak, ketika di dalam kehidupannya dia punya harta yang banyak, maka banyak orang yang mendekat kepadanya, memuji-muji dia dengan berbagai macam tujuan dan maksud. Yang salah pun orang akan berkata benar, ya, nggak berani negur, saudaraku. Dengan seperti itulah pola hidup si anak bungsu ketika dia punya uang. Ketika punya harta yang begitu banyak. Tapi lambat laun hartanya menyusut. Dan akhirnya pada satu titik dia gak punya harta sama sekali. Dan teman-temannya satu demi satu meninggalkan dia. Itu biasa, saudaraku.
Ya, jadi saudara jangan kecewa, nanti itulah dunia, itulah manusia. Ketika saudara dalam keadaan terpuruk, maka satu demi satu teman saudara yang begitu akrab mulai mundur teratur satu demi satu. Mulai meninggalkan si anak bungsu ini satu demi satu. Dan bahkan ketemu pun dia akan berkata, oh enggak kenal saya. Takut, siapa tahu anak bungsu ini punya masalah. Takut terlibat masalah. Maka dia ditinggalkan teman-temannya satu demi satu. Teman-temannya meninggalkan dia dan dia tinggal seorang diri, saudaraku. Ketika dia tinggal seorang diri dan dia nggak punya apa-apa, dia cari pekerjaan ke sana kemari, nggak ada pekerjaan. Dan ada satu pekerjaan yang itu sangat dihindari oleh orang Yahudi, yaitu bekerja di kandang babi. Pekerjaan yang tidak disukai oleh banyak orang, pekerjaan yang tidak dilirik oleh banyak orang. Tapi apa boleh buat? Si anak bungsu harus bekerja di situ. Ketika dia melihat babi makan dengan lahapnya, dia mulai teringat waktu dia masih sama bapaknya. Lalu dia berpikir seperti ini, di rumah bapakku banyak makanan. Di sini aku makan nggak bisa. Bahkan untuk makan makanan babi pun mungkin babi nggak rela, saudaraku. Babinya nggak rela, mau direbut babinya nggak rela, saudaraku. Sampai seperti itu posisinya, saudaraku. Dan kemudian dalam keadaan sudah babak belur, sudah hancur lebur, si anak ini memberanikan diri untuk pulang ke rumah bapaknya kembali. Dari jauh sang bapak melihat dari tempat yang sama ketika anak bungsu itu meninggalkan dia pergi. Dari jalan yang sama itu pula anak bungsu kembali. Bapaknya tahu persis, sekalipun itu sangat jauh. Karena itu anaknya, saudaraku. Dan memang bapaknya sudah menunggu. Setiap hari dia melihat ke arah jalan di mana anaknya meninggalkan dia. Setiap hari sang bapak melihat di jalan yang mana anaknya itu meninggalkan dia. Dia tunggu setiap hari kapan anaknya pulang. Itulah Bapa kita yang di surga, saudaraku. Dia selalu menunggu anak yang terhilang untuk kembali. Dia selalu menunggu anak yang sudah hampir melupakan dia untuk kembali. Bedanya Bapak di surga dengan Bapak di dunia itu seperti ini. Kalau Bapak di dunia, kalau sudah disakiti sama anaknya berkali-kali, mungkin bapaknya akan bilang, wes hilang-hilangan anak satu dah. Ngurus yang lain saja. Tapi Bapak di surga tidak seperti itu. Dia tidak ingin kehilangan satu pun anaknya, saudaraku. Maka dia tunggu setiap saat untuk anaknya itu pulang kembali. Nah, saudaraku, ketika anaknya pulang kembali, sang bapak begitu sukacita. Dia peluk anaknya, dia kasih jubah yang baru, dia kasih cincin, dan dia panggil para pegawainya, kamu cari domba yang terbaik, sembelih. Kita mau berpesta malam hari ini, karena anakku yang hilang sudah kembali. Wah, mestinya suasana seperti itu dinikmati oleh satu rumah itu, saudara. Tapi ternyata Alkitab tidak mencatat seperti itu. Anak yang sulung yang kita baca tadi nggak suka, saudara. Ya toh? Nggak suka. Ketika adiknya pulang, anak sulungnya nggak suka. Kenapa masih seperti ini, saudara anak sulung? Kenapa bisa seperti ini? Mestinya dia bersuka cita, yang terhilang sudah kembali.
Kita diajar banyak dalam hal ini, saudaraku. Kalau ada orang yang bertobat, mestinya kita bersuka cita, siapapun dia. Nah, Tuhan itu bicara lewat 3 hal, saudara. Kalau dia ingin supaya orang bertobat, dia bicara lewat 3 cara. 1, lewat Alkitab, firman Tuhan. Ketika seseorang baca, ada ayat-ayat yang mengena dan bekerja, lalu hatinya mulai lembut, mulai hancur hati, dan orang itu bisa bertobat lewat Alkitab, lewat baca firman Tuhan. Ketika kita berbuat salah, kita baca Alkitab, Alkitab bicara kita secara pribadi, kita sadar, oh ya kita salah. Yang pertama, saya sering diingatkan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Yang kedua, lewat orang lain. Lewat orang lain itu bisa lewat suami, bisa lewat istri, bisa lewat gereja, bisa lewat pendeta, bisa lewat teman. Mengingatkan, jangan, udah berhenti saja. Enggak baik itu. Jangan terus-terusin. Bahaya. Yang nanggung akibat bukan hanya kamu loh ya, keluargamu akan nanggung juga. Tersentuh hatinya, berubah dia, bertobat dia. Bisa lewat teman, saudara. Salah satu cara yang digunakan Tuhan untuk saya kembali ke gereja lewat teman. Sudah bertahun-tahun saya nggak pernah ke gereja. Ada seseorang yang datang ngajak ke gereja kembali lewat teman. Kadang-kala lewat teman pun nggak bisa juga berubah. Bisa loh, sudah dinasihati dari A sampai Z nggak berubah. Pendeta sudah ngomong, enggak digubris. Keluarga sudah ngomong, enggak digubris. Ada yang bertobat, ada juga yang tidak, bukan? 2, bisa lewat orang lain. Lalu yang ketiga, langsung dari Tuhan. Ini mahal biayanya, saudara. Kalau langsung dari Tuhan itu mahal biayanya. Ya, kita kan sering dengar toh, ada pendeta-pendeta berkata, Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya. Kelas tinggi pendeta seperti ini, saya belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Tuhan belum pernah bicara langsung ke saya, dengar suara langsung, belum. Saya kan nggak mau buat-buat. Saya belum pernah dengar suara Tuhan langsung ke telinga saya. Hei nis. Ada ekonya. Enggak, belum. Ya. Jadi kalau ada pendeta sering-sering, Tuhan bicara sama saya, di dapur Tuhan bicara sama saya, di toilet Tuhan bicara sama saya. Wah, pendeta kelas tinggi itu, saudara. Ya. Apalagi kalau ada pendeta yang sudah berkata, saya sudah naik ke surga. Diajak jalan-jalan, kemudian disuruh turun kembali. Kalau saya sudah naik ke surga, nggak mau turun, saudara. Ngapain turun? Di dunia kan penuh air mata, bukan? Lalu dia ngajak jemaatnya, siapa yang mau traveling ke surga, ayo ikut. Lalu pendeta seperti itu loh, saudara. Saya kok belum pernah, saudara. Tapi Tuhan bisa bicara langsung. Dalam perjanjian lama kita seringkali melihat Tuhan bertemu, Tuhan mendatangi Abraham, Tuhan mendatangi Adam langsung. Tapi kalau zaman sekarang sih rasanya gak seperti itu. Kalau sudah lewat firman Tuhan gak digubris, lewat orang lain gak digubris, lewat infus. Ya, baru itu mahal harganya kalau Tuhan langsung bicara, saudaraku. Bisa lewat infus, saudaraku. Bisa lewat kebangkrutan. Ketika saudara punya segala-galanya, disuruh datang ke Tuhan, susahnya gak karu-karuan. Ntar dah,
Ini pas rame-ramenya ini, bulan-bulan seperti ini, ntar. Tapi ketika terpuruk, baru ingat Tuhan. Kan mahal harganya, saudara. Biayanya mahal, saudara. Jadi jangan sampai Tuhan bicara langsung ke kita. Biayanya besar. Lah, Tuhan bicara lewat banyak perkara. Minimal 3. Lewat firman Tuhan, lewat orang lain juga bisa. Atau kalau sudah nggak digubris semuanya, Tuhan bertindak langsung. Termasuk kepada anak bungsu ini. Ketika dia mau meninggalkan orang tuanya pasti sudah menasihati, jangan nak. Udah kamu tinggal di sini saja, makan cukup, aman juga. Udah dinasihati. Mungkin teman-temannya, pegawai-pegawainya juga dengan takut-takut menasihati juga, nggak digubris juga. Dan ketika dia terpuruk di tempat yang paling dalam, baru ingat Tuhan, baru ingat rumah bapaknya. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Ketika kita sudah nggak bisa apa-apa, ketika sini kabel, baru kita ingat Tuhan. Ya Tuhan, ketika kita masih kuat ini loh. Ketika pikiran masih jernih, mata masih tajam, telinga masih bisa mendengar dengan baik. Ayo pergunakan hidup kita ini. Jangan sampai nunggu sekali lagi ketika dokter bilang, udah bawa pulang aja tante. Kalau dokter sudah bilang seperti itu, biaya tinggi. Nah, anak sulung ini, anak bungsu ini kembali ke rumah bapaknya. Bapaknya begitu senang. Tetapi kakaknya enggak senang. Kakaknya enggak senang. Kok bisa ya? Saya mikir sekian lama kok ya bisa. Adiknya bertobat, kakaknya enggak senang. Ada orang jahat masuk ke gereja, pendetanya takut. Coba kalau ada orang tatoan dari wajah sampai kaki kemudian datang ke gereja, duduk di belakang situ coba. Jangan-jangan Bu Yaya geser duduknya. Sudah gitu kelihatan matanya merah, bau alkohol, gimana coba? Siapapun yang masuk ke rumah ibadah, itu kalau bukan Tuhan yang bawa nggak mungkin. Satu kali dulu ada jemaat kita nih, masih muda. Kita sudah ibadah di sini. Dulu pemain musik, terus menghilang dia, saudaraku. Kerjanya ngamen tuh di terminal, terminal bis. Tapi sudah nggak ibadah di kita, sudah lama, mungkin 10 tahun lebih. Satu kali jam 12 malam gedor-gedor pintu, saudara. Saya lupa sudah tinggal di sini atau belum ya? Belum. Berarti kita masih di atas, saudara. Jam 12 malam. Kita lihat dari atas apa nih? Gedarannya kencangnya seperti ini jam 12 malam. Saudara. Kalau Tuhan digedor jam 12 malam, Tuhan terima, saudara. Karena Tuhan. Nah, pendeta kan enggak seperti itu. Pendeta juga manusia perlu istirahat. Ya toh? Nah, jam 12 malam digedor. Wah, ini siapa? Saya lihat dari atas hanya kelihatan unyeng-unyengnya. Tahu unyeng-unyeng? Oh, Mas Ri tahu. Unyeng-unyeng itu pusaran ini sendiri. Ini siapa ya? Kalau dia ndonga pasti ketahuan, tapi enggak ndonga. Ya udah, saya turun, buka pintu, jebret. Loh, kok kamu? Dari mana? Bau alkohol tuh. Wajahnya wajah ketakutan dia. Wah, saya mikir ini gereja ini kan beberapa kali jadi tempat persinggahan buronan.
Gereja ini loh saudara. Saya harus tempatkan orang-orang yang dalam keadaan masalah hukum untuk tinggal di sini beberapa bulan, berkali-kali saudara. Kejar-kejar debt collector, rumahnya dibongkar. Kita harus beri tempat untuk istirahat sementara. Ini sama tuh. Wah, saya ketakutan bau alkohol. Udah masuk aja dulu, masuk. Minum ya. Kasih minum, saudara. Kenapa? Dia cerita seperti ini. Waktu saya nongkrong di pinggir jalan, tahu ada suara, pergi ke pendeta. Dia ingat saya pendetanya, saudara. Saya yang baptis. Pergi ke pendeta. Dia belum pernah ke sini, saudaraku. Belum pernah ke sini. Loh kok belum pernah? Iya, dulu waktu dia jemaat kita masih tahun 91, 92, dia masih ada di kebaktian, masih di Sukamulya. Ketika kita pindah, dia sudah nggak ada. Jam 12 malam dia dengar suara, pergi ke pendetamu. Bahkan dia tahu GUP Bogor gerejanya dia, tapi dia belum pernah ke sini. Dia cari-cari, dia keliling-keliling, dia tahu dengar bahwa GUP ada di warung Bandrek, dia cari-cari dari ujung ke ujung. Enggak ketemu, akhirnya dia ketemu seseorang, ditunjukkan ke sini. Cerita, saya harus ke sini. Dia cerita, ketakutan dia karena didorong oleh suara pergi ke gereja. Saudaraku, akhirnya saya layani. Udah makan dulu ya. Udah kamu tidur di sini malam ini. Kalau besok kamu pulang nggak apa-apa. Pulang. Akhirnya ya sudah, malam itu kalau kamu mau berdoa, kesempatan terbaik sudah ada di rumah Tuhan, berdoa saja. Setelah saya doakan, saya naik ke atas, saya istirahat, dia di sini. Saya juga mikir, sedikit mikir nih. Ini orang saya juga nggak tahu rumahnya di mana, sekalipun dulu jemaat. Lah ini kan ada banyak barang, saudara. Pikiran manusianya mulai muncul. Nah kalau saya tidur dia pulang bawa keyboard, susah, saudara. Mau dicari kemana coba? Ya tuh, bisa serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini rumahmu dan dia juga umatmu. Oke. Saudaraku, Tuhan bisa bicara langsung juga bisa. Tapi mahal biayanya. Akhirnya udah pagi saya bangunin. Gimana, kamu masih mau di sini atau gimana? Enggak, saya mau pulang, saya udah tenang. Sudah ketemu Pak Pendeta, sudah sampai ke rumah ibadah. Saya tenang, saya akan kembali ke tempat saya. Beberapa waktu kemudian dia ibadah lagi di sini sama istrinya, sama anaknya. Setelah itu hilang lagi, nggak ketahuan kemana lagi, hilang lagi. Nah, saudaraku, ingat ya, Tuhan bisa bicara lewat Alkitab, Tuhan bisa bicara lewat orang lain, Tuhan bisa langsung bicara kepada seseorang. Tapi jangan nunggu yang ketiga nih, tinggi biayanya. Nah, si sulung ternyata nggak suka adiknya kembali. Kemudian dia mulai memperlihatkan jasa-jasanya. Di sini yang saya mau katakan bahwa anak sulung yang hilang. Yang pertama karena dia kehilangan identitas. Dia kan anak dari bapaknya. Tapi dia berkata seperti ini, dia memposisikan diri seperti pegawai bapaknya. Aku di sini sudah bekerja sedemikian rupa dari pagi sampai sore. Dan belum pernah sekalipun bapakku menyembelih kambing domba untuk kesenangan dan untuk pestaku. Dia lupa identitasnya bahwa dia itu anak dari bapaknya.
Dia memposisikan diri sebagai pegawai bapaknya. Saudara dan saya ini anak, bukan pegawainya Tuhan. Kalau anak itu sudah jelas otomatis tanggung jawabnya Tuhan. Mau makan, mau minum, keamanan itu tanggung jawab orang tuanya. Amin. Tapi kalau pegawai itu hanya upah, kamu bekerja tak kasih, nggak bekerja nggak tak kasih. Itu pegawai. Saudara bukan pegawainya Tuhan, dalam tanda kutip, saudara anaknya Tuhan. Tanpa saudara minta pun Tuhan akan pelihara saudara sebenarnya. Tanpa saudara minta Tuhan akan lindungi saudara karena saudara biji matanya. Jadi sebetulnya nggak perlu anak sulung ini berkata, aku sudah bekerja sekian lama dari pagi sampai sore, belum pernah bapakku memberikan pesta buatku. Lalu ketika dia makan 3 kali sehari itu nggak dihitung. Ketika dia tidur nggak dihitung, nggak bayar. Ketika dia punya rasa aman dalam hidupnya, berapa dia harus bayar? Nggak tahu juga. Saudaraku, kadang-kadang kita juga bisa lupa identitas kita hanya karena 1 dan 2 hal yang membuat kita nggak suka. Dia merasa bapakku nggak adil. Nggak adil bagaimana? Bagaimana kalau tukar posisi? Yang sulung jadi yang bungsu, jadi gelandangan bertahun-tahun di luar, nggak makan, nggak minum, gimana? Kan si sulung nggak pernah ngalami seperti itu. Dia di rumah bapaknya dengan tenang, dengan nyaman, mau minum, mau makan, pakaian dicukupi, semua dicukupi, dilindungi dia. Kadang kita nggak sadar akan hari ini, saudara. Kita ini anaknya, bukan pegawainya. Dan kalau anak itu otomatis dia akan pelihara kita, dia akan jaga kita, dia akan lindungi kita. Makanya di sini pelayan-pelayan Tuhan kan saya nggak bayar. Ayo yang mau melayani Tuhan di sini melayani dengan hati. Biar Tuhan saja yang bayar. Kalau gereja yang bayar paling berapa sih? Nggak seberapa. Tapi kalau Tuhan yang bayar, itu di luar dugaan pikiran kita, saudaraku. Anak sulung ini terhilang karena dia lupa identitasnya. Dia ada di rumah bapaknya, tapi dia nggak merasa ketenangannya, nggak merasa damainya, padahal semua sudah disediakan di situ. Yang pertama, dia lupa identitasnya. Yang kedua, anak sulung yang terhilang ini karena apa? Dia melakukan segala sesuatu karena hukum, karena aturan, bukan karena kasih. Dia melakukan ini dan itu karena aturan, nggak enak tinggal di rumah bapakku kalau nggak melakukan apa-apa nggak enak, itu aturan, saudara. Tapi kalau karena kasih, bapaknya nyuruh atau nggak nyuruh dia lakukan dengan hati. Anak sulung kan enggak. Dia sampaikan prestasinya, aku sudah bekerja dari pagi sampai malam. Dan mungkin dia berkata harta bapakku bertambah karena aku bekerja buat dia. Saudaraku, tanpa kita Tuhan tetap bisa jalan, saudaraku. Tapi tanpa Tuhan kita nggak bisa jalan. Itu harus diingat loh. Tanpa kita Tuhan jalan. Tapi kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa jalan, saudaraku. Kalau anak sulung ini nggak bekerja pun bapaknya sudah kaya raya, bukan? Nggak kurang apa-apa. Andai kata anak sulung dia nggak mau bekerja, dia nggak mau berusaha, nggak berkurang harta bapaknya.
Tapi kalau anak sulung berkata, aku sudah bekerja dari pagi sampai malam dan harta kekayaan bapakku bertambah, itu salah besar. Tanpa kita Tuhan terus jalan dan tetap bisa jalan, tapi tanpa Tuhan kita nggak bisa jalan. Tanpa saya gereja ini masih bisa jalan, tapi tanpa Tuhan gereja ini nggak akan bisa jalan. Jadi tidak boleh di antara kita membanggakan diri dan menyombongkan diri. Ini karena saya, nggak boleh. Tanpa kita gereja ini masih bisa jalan. Tapi tanpa Tuhan gereja ini mandek. Gak bisa jalan. Ya. Anak sulung ini terhilang karena apa? Yang pertama, karena dia lupa identitasnya. Yang kedua, dia hidup karena aturan, bukan karena kasih. Latar belakang peristiwa perumpamaan anak yang gila ini karena apa? Karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama nanya kepada Tuhan Yesus. Mereka hidup seolah-olah mereka hidup untuk Tuhan, tapi mereka hanya agamawi saja, orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beragama adalah orang-orang yang hanya hidup menuruti tuntutan agamanya. Itu orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Dan kalau kita hidup hanya karena menuruti tuntutan agama, kita bisa terhilang. Kita di gereja, ya karena orang Kristen kan harus ke gereja. Ya toh? Kalau Muslim ke masjid, orang Kristen harus ke gereja. Itu tuntutan agama. Tapi kalau saudara ke gereja karena saudara mengasihi Tuhan, sudah 6 hari saya ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, hari yang ke-7, udah saya tinggalkan semuanya dulu, saya mau datang kepada Tuhan. Ingat, kuduskan hari Sabat. Beda ya. Kalau kita hidup karena tuntutan agama, kita berdoa, loh karena memang disuruh seperti itu. Disuruh, dituntut. Tapi kalau kita berdoa karena memang saya butuh berdoa, mau senang, mau susah, mau sehat, mau sakit, saya tetap mau berdoa. Beda. Setelah ikut doa pagi, setelah ikut doa malam, setelah ikut doa puasa, karena jadwal gereja ada. Nggak enak nanti kalau nggak kelihatan, nanti pasti disamperin nanti. Kalau nggak kelihatan didatengin, beda. Kalau saudara hadir betul-betul perlu Tuhan, Tuhan bicara sama saya, Tuhan saya perlu Tuhan, saya butuh kekuatan dari Tuhan, beda. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu hidup karena tuntutan agamanya seperti itu. Anak sulung juga sama. Dia mau bekerja karena dia melihat orang lain bekerja. Enggak enak kalau di rumah diam saja orang lain bekerja. Makanya dia sempat ngomong ketika bapaknya membuat pesta kepada anak bungsu yang kembali. Dia bilang, aku sudah dari dulu kerja dari pagi sampai malam belum pernah dipestain. Enggak adil bapakku. Nah, kalau orang hidup berdasarkan tuntutan agama, satu saat dia akan berkata, Tuhan tidak adil. Ternyata banyak orang Kristen yang terhilang bukan karena nggak ke gereja, bukan. Bukan karena nggak berdoa, bukan. Tapi hidupnya karena menuruti tuntutan agama. Saya khotbah bukan karena saya pendeta. Enggak pendeta pun saya khotbah. Ya. Tapi kalau pikiran saya karena saya pendeta saya harus berkhotbah, itu salah. Ya. Hidup saya itu seperti ini, udah dipanggil Tuhan ya buat ngomong. Ya, dalam segala situasi, dalam segala waktu kalau ada kesempatan ngomong saya. Jadi kalau saya ngomong kepada saudara, terima. Jangan sampai Tuhan langsung
ngomong. Kalau nunggu Tuhan ngomong tinggi biayanya, saudaraku. Ya, tinggi biayanya. Ya, demikian juga saya juga perlu diingatkan karena apa? Karena seseorang itu harus saling mengingatkan. Ya. Sayang sekali si sulung nggak mau diingatkan. Jadi ternyata dalam kisah ini saya tidak hanya fokus kepada anak bungsu yang hilang dan kembali, ternyata anak sulung pun kembali. Jangan sampai saudara yang sudah setia ke gereja tapi dalam kategori terhilang karena apa? Lupa identitas. Dari itu anak Tuhan loh, bukan pegawainya Tuhan. Yang kedua, jangan hidup karena tuntutan agama, tapi hiduplah karena kasih. Kasih itu sukarela, sukarela. Udah puluhan tahun, saudaraku. Kalau minggu saya dari pagi sudah repot. Repotnya apa? Ngurus kursi, bersihin kursi ini tiap minggu pagi udah tak semprot disinfektan. Jadi setelah duduk aman. Disemprot, dilap, semua semprot lap. Habis kebaktian nanti setelah pulang, setelah istirahat, saya beres-beres lagi, semprot lagi, semua aman. Puluhan tahun loh. Tapi saya nggak pernah merasa Tuhan sudah 30 tahun hidup saya seperti ini. Kok gereja yang saya layani masih kecil? Nggak pernah. Nggak pernah ngomong seperti itu. Dan saya ajar kepada keluarga saya, jangan pernah ngomong seperti itu. Kecil besar itu Tuhan yang atur. Sukacita saja. Ibadah sukacita saja. Melayani Tuhan sukacita, jangan itu jadi beban. Dan ketika itu kami lakukan, nggak kerasa 30 tahun lebih loh. Saya melayani Tuhan. Gereja ini 91 sudah ada. Jadi kalau 91 berarti udah 31 tahun. Gereja ini. Ada banyak teman-teman saya yang kaya buka gereja di restoran udah tutup semua. Sudah tutup. Restorannya tutup, gerejanya tutup. Tapi ini loh saudaraku, gereja yang masuk gang-gang sempit masih bisa jalan. Makanya tadi saya katakan, gereja ini tanpa saya tetap bisa jalan. Tapi tanpa Tuhan nggak bisa jalan. Nah, sebab itu saya nggak mau jadi anak yang terhilang. Saya juga berharap saudara bukan anak sulung yang terhilang. Rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi nggak pernah merasa berkat dari Bapa nyampe ke saudara. Itu yang dirasakan anak sulung, bukan? Tinggal di rumah bapaknya sekian puluh tahun sesuai dengan usianya, tapi masih merasa bapaknya nggak adil. Bagaimana nggak adil? Semua yang Bapak punya itu punyamu juga, amin. Punyamu juga. Semua yang orang tuamu punya itu punyamu juga. Semua yang Bapak punya itu punya kita juga. Di dalam Kristus dengan segala kekayaannya, kita diberi karunia untuk menikmatinya. Sekali lagi, saudara adalah anak Tuhan, nikmati kekayaan surgawi. Nikmati. Jangan lupa identitas, saudara anak Tuhan. Yang kedua, hiduplah berdasarkan kasih, bukan karena tuntutan hukum agama. Capek kalau saudara hidup karena tuntutan agama. Karena agama itu banyak permintaannya, termasuk agama Kristen. Kalau saudara turuti satu-satu nggak akan bisa. Makanya hukum Taurat itu tidak ada satu pun yang bisa menggenapi, nggak bisa, kecuali Yesus. Kita hidup bukan karena hukum Taurat, tapi kita hidup karena anugerah. Gak usah
Nggak usah semua harus kita lakukan, itu sudah Tuhan lakukan. Kita tinggal terima berkatnya. Nah, enak kan? Kita tinggal terima berkatnya, aduh puji Tuhan. Keselamatan itu hanya anugerah saja. Kita nggak perlu mati di kayu salib, Dia yang sudah mati buat kita. Kita tinggal terima keselamatan saja. Kita yang sakit disembuhkan karena penyakit kita sudah Dia tanggung di atas kayu salib, anugerah. Nah, kurang apa, saudara? Ya. Jadi jadilah orang yang tahu identitasnya, saudara, itu anak Tuhan, bukan pegawainya Tuhan. Yang kedua, hiduplah berdasarkan kasih, bukan karena tuntutan hukum. Kalau ini kita lakukan, kita bukan seperti anak sulung yang hilang. Kita juga bukan anak bungsu yang hilang. Kita anaknya Tuhan yang tetap stabil, konstan, ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dari anak sulung. Mungkin kami pernah sempat berkata Tuhan tidak adil. Kalau yang lain diberi, saya kok belum. Kalau yang lain moncer, saya kok masih redup. Saudaraku, kadang kita hanya melihat apa yang kelihatan dengan mata. Sementara yang tidak kelihatan dengan mata kita lupa bahwa Tuhan menuntun hari-harimu, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan menjaga hidupmu. Sementara itu seringkali kita lupa. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita ini anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Yang Tuhan punya, kita pun berhak untuk menikmatinya. Jangan lupa identitas saudara. Dan jangan sampai kita hidup karena tuntutan hukum agama. Hiduplah karena kasih. Yang melakukan segala sesuatu dengan sukacita dan sukarela. Karena dengan demikian Tuhan disenangkan lewat apa yang kita kerjakan dan lakukan. Teruslah berjalan, teruslah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Saya kembalikan. Baik, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang hilang. Kami mau menjadi anak Tuhan selamanya. Dalam segala kondisi dan posisi, kami adalah anak-anak Tuhan. Bukan pegawai-pegawai Tuhan, tapi anak-anaknya Tuhan. Yang beraktivitas, yang bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan apa yang Tuhan percayakan kepada kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, kami lakukan dengan benar, dan Tuhan berkati itu. Terima kasih, kami punya iman bahwa apa yang Tuhan miliki, kami pun diberi hak untuk menikmatinya. Karena kami anak, punya kesempatan untuk menikmati semua berkat yang Bapa punya. Berikan kami semangat untuk terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak sekolah minggu Clement yang hari ini sakit, yang masuk rumah sakit. Tuhan tolong, biarlah kuasa darah Kristus menjamahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya, supaya minggu depan dia boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tuanya, berikan kesabaran dan ketenangan untuk tetap bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa buat kami semuanya, ya setelah ini mungkin ada di antara kami yang langsung bekerja, Tuhan tolong, supaya saat kami bekerja, Tuhan berikan kami hikmat dan kuasa Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Jika ada yang bepergian keluar kota, Tuhan tolong sertai lindungi kami. Sepanjang perjalanan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Jika ada yang kembali ke rumah, menikmati kebersamaan dengan keluarga, bila kami boleh menikmatinya bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan pulang dengan sukacita. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang dengan sukacita dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.